Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan alternatif pemilihan mobil dan menggunakan metode SAO. Sebelumnya, blok ini itu beranggotakan dan nama anggota. Yang pertama ada Ditya Pangunjaya, Reza Husnul Luki, Salman Afif Awaludin, Indra Ardana, Muhammad Alfi Nakansah, dan yang terakhir saya sendiri. Langsung saja ke pembahasan. Di sini ada 4 menu utama nantinya di tampilan webnya. Yang pertama ada alternatif, kedua ada kriteria, ketiga ada normalisasi, dan yang keempat ada hitung. Untuk pembagiannya saya bagian dua source code ini. Yang pertama ada alternatif edit. Untuk bagian ini ada source code yang memberikan akses ke koneksi database. Selanjutnya ini untuk menampilkan bagian navbar yang berisi menu kriteria, alternatif, pembobotan, dan hitung. Ya, singkatnya ini menampilkan navbar berisi menu untuk berpindah antar halaman. Ya, untuk keseluruhan source code ini digunakan untuk mengubah atau mengedit lah, intinya mengubah atau mengedit data alternatif yang tersimpan dalam tabel alternatif.php. Alur kerjanya pemilihan data awal, data alternatif yang akan diubah dari tabel alternatif.php berdasarkan ID mobil bekas yang diterima dari parameter tersebut. Terus ini untuk menampilkan form HTML yang menyediakan berbagai kriteria dari C1 sampai C10 dan nama alternatifnya. Untuk yang kedua ada alternatif hapus. Ini adalah source code digunakan untuk menghapus data alternatif dari tabel alternatif. Ya, fungsi untuk keseluruhannya setelah data berhasil dihapus, pengguna langsung diarahkan kembali. Oh, berarti ini fungsi redirect. Pakai fungsi redirect. Setelah datanya dihapus, intinya akan kembali ke daftar alternatif halaman utama. Ini. Terus simpulannya untuk kedua source code ini, yang pertama adalah file untuk memperbarui atau mengedit data alternatif. Kalau yang ini untuk file untuk menghapus data alternatif. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan untuk include koneksi.php. Ini include maksudnya buat masukin file lain ke dalam file ini.
Kalau filenya nggak ketemu, cuma peringatan doang, program tetap jalan. Artinya masuk ke folder atas dari folder sekarang, koneksi ke HP, filenya yang isinya biasanya ada letak kayak hostname, username, password, sama nama database. Selanjutnya untuk full class navbar, nah ini maksudnya untuk membuat apa, tanpa nomor atau urutan berbasis bulat. Dalam kode ini digunakan untuk menampung elemen-elemen menu. Selanjutnya delete atau list item. Setiap item dalam daftar ini harus dibungkus oleh tagli. Di sini dia berfungsi untuk menampung tautan ke halaman lain. Selanjutnya A atau anchor tag. Tag ini digunakan untuk membuat hyperlink ke halaman tertentu, seperti href menemukan alamat URL yang dituju. Contohnya ini kriteria.php. Ini akan menautkan ke halaman kriteria di dalam folder kriteria. Untuk color weight, ini adalah properti CSS yang digunakan untuk memberi warna teks warna putih dalam hal ini. Selanjutnya B, body. Ini tag HTML ini biasanya digunakan untuk menampilkan teks dengan huruf tebal. Contoh B kriteria /B akan membuat kata kriteria tampil lebih tebal. Selanjutnya div id tag inner. Ini kotak utama buat isi halaman. Back inner ini mungkin biar gampang diatur lewat CSS atau CS. Untuk style padding, ini bikin ruang kosong pada di semua sisi kotak biar nggak mepet sama pinggir layar. Untuk kelas row, ini untuk bikin baris baru. Biasanya ini dipakai kalau pakai bootstrap biar elemen-elemen di dalamnya rapi dan sesuai grid. Selanjutnya untuk kelas call md12, ini kotak di dalam baris tadi. Untuk call md12 ini artinya lebar kotaknya mengambil seluruh baris. Kalau bootstrap grid sistemnya dibagi menjadi 12 bagian, makanya 12 ini berarti full. Selanjutnya ada satu kelas page headline atau tambah ini ini buat styling heading, kayak kasih garis atau spacing tertentu tergantung CSS yang dipakai. Teks tambahan alternatif adalah isi headingnya. Jadi mungkin judul halaman buat nambah data alternatif. Ini /d ini untuk menutup. Jadi semua yang dibuka harus ditutup agar strukturnya benar. Selanjutnya ini call md6, ini sama lah sama yang di atas. Lanjut saja ke panel body. Lanjut ke panel body, ini adalah bagian dalam panel tempat semua form dan inputan diletakkan. Panel ini punya border dan layout yang lebih rapi, biasanya dipakai di bootstrap. Untuk from action ini bakal ngirim data ke alternatif tambah.php lewat metode post. Bukan get, jadi ini lebih aman.
Untuk nama form 1 ini cuma buat ngasih nama ke form, bisa dipakai kalau pakai JavaScript. Untuk tabel untuk width untuk tabel width 255% ini maksudnya ini cuma buat ngerapiin form layout, tapi di sini lebih baik pakai div daripada table, karena sekarang lebih umum pakai div untuk layout bukan table. Ini selanjutnya input ini dibuat input nama kendaraan. Class form control ini biar inputnya rapi dan sesuai gaya bootstrap. Page holder nama mobil, itu teks sementara yang muncul di dalam input kalau user belum ketik apa-apa, misal nama mobil. Karena untuk bikin dropdown pilih kategori kendaraan. Ini dotcom buat memilih kategori kendaraan. Data kategori kendaraan diambil dari database, jadi nggak perlu nulis satu-satu opsi, kelamaan. Untuk label dropdown pada bagian transmisi, ini bagian transmisi, ini adalah teks deskripsi di atas dropdown, yaitu transmisi. Ini dibuat dengan select dan diberi nama transmisi. Class from control dipakai buat styling biar dropdownnya rapi sesuai bootstrap. Ada opsi pilih transmisi yang akan muncul default sebelum user memilih. Selanjutnya ada query ya. Ini untuk mengambil data dari database. Query ini mencari data dari tabel subkriteria dengan syarat ID kriteria 2, artinya yang berhubungan dengan transmisi yang diambil. Data hasil query diurutkan berdasarkan kolom ID sub secara ascending dari kecil ke besar. Selanjutnya proses pengambilan data. Setelah query dijalankan dengan MySQL query, data hasil query di looping menggunakan while. MySQL fetch array ini diurutkan ini digunakan untuk mengambil data baris satu persatu, lalu hasil outputnya dropdown akan berisi opsi dari database yang sesuai dengan kriteria. Langsung saja ya, karena ini kebanyakan. Langsung ke bagian sini. Jadi ini adalah yang pertama, untuk memastikan bahwa tombol submit di form sudah ditekan atau tidak ditekan. Kalau tidak ditekan, kode di dalam blok ini nggak akan dijalankan. Yang kedua, mengambil data dari form. Semua data yang diinputkan oleh user form dikirim ke server lewat metode post. Ini post. Data ini diambil satu persatu dan disimpan di variabel PHP. Ini daftar variabel yang menyimpan data. Ada nama, kategori kendaraan, transmisi, kisaran harga beli, tahun pembuatan, warna mobil, dan sebagainya. Jadi ini kita lanjut saja ke alternative.php. Di sini kita langsung dihadapkan dengan include
koneksi .php ini sama saja kayak yang tadi buat masukin file di dalam file. Kalau filenya nggak ketemu, cuma muncul peringatan doang programnya, tapi tetap berjalan. Hasilnya masuk ke folder atas dari folder sekarang. Akhirnya ini ada perintah untuk ini kontainer latar oranye. Bagian ini bikin wadah kontainer kayak kotak gitu yang lebarnya penuh dengan latar belakang. Dikasih kode F pagar F63672B. Ini berarti warna oranye. Kalau pakai Bootstrap, kontainer fluid ini bikin tampilannya responsif alias rapi di semua ukuran layar. Selanjutnya ada kelas navbar ini untuk dibuat untuk bikin daftar menu. Terus ada kelas navbar yang mengatur styling biar daftar ini perlu jadi menu horizontal ke ala navbar. Selanjutnya isi menu ini kriteria. Kalau user ngetik kriteria bakal dialihkan ke file kriteria.php yang ada di folder kriteria. Tulisan kriteria dibikin tebal pakai B gold dan warnanya putih biar kontras sama latar oranye. Selanjutnya ini langsung aja ke sini alternatif. Link ini jadi ini untuk tombol agar pas ditekan kita langsung pergi ke halaman alternatif.php. Ini ada di folder yang sama. Selanjutnya pembobotan juga sama, hitung juga sama, biar langsung ke halaman hitung. Di sini juga ada style di alternatif C1, 2, 3 sampai 10. Selanjutnya juga ada tabel dan nama kategori, pengenalan transisi dan sebagainya. Mungkin segini saja. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Nasir Pancarta tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria PHP. Di sini ada kode untuk konfig PHP. Kode ini adalah bagian dari mini portal koneksi PHP yang berisi koneksi database SQL. Lalu ini memungkinkan file ini untuk menjadikan operasi di database. Selanjutnya ada kode HTML. Kode ini menjelaskan tentang mendefinisikan tipe dokumen sebagai HTML. Dengan meta JavaScript ini menjelaskan tentang mendukung perkodean karakter dan pengetahuan tampil responsif pada perangkat fitur halaman. Ini ada fitur halaman mungkin belum ada. Dan selanjutnya kode link ini menjelaskan tentang bagaimana melakukan file CSS JavaScript yang digunakan untuk saling integritas seperti Bootstrap, CTN untuk layout responsif dan elemen UI dan file lokal seperti asset ini
Terus selanjutnya ada kode div dan div class container type. Ini menjelaskan tentang membuat bar navigasi dengan gaya Postgres dan menyediakan menu seperti kriteria, alternatif, pembobotan, hitung, ini bagian ini. Selanjutnya ada div inner. Div inner ini adalah bagian dari konten utama halaman yang berstruktur kriteria tersebut. Jadi per halaman itu ada kodenya tersendiri. Nah, terus kode ini menjelaskan tentang speed memproses penghapusan kriteria berdasarkan parameter kriteria dan kode ini menjelaskan tentang halaman kode kriteria, atribut dan pocket. Terus ada kode include connected database yang seperti atas, mengoneksikan ke database. Dan kode ini menjelaskan tentang menampilkan kriteria tabel menggunakan peluang. Seperti harus memiliki opsi untuk mengubah atau batas konfirmasi. Nah, kode ini menjelaskan tentang meletakkan JavaScript local untuk fitur aktif tambahan. Nah, terus selanjutnya ada kriteria tambahan data. Di kriteria tambahan data ini sama saja dengan kriteria PHP yang sebelumnya, yaitu kode ini menjelaskan tentang bagian untuk mendefinisikan data halaman, membuat sumber daya yang diturunkan tampilan. Dan kode div ini menjelaskan tentang bagian membentuk navigasi header dari aplikasi web. Seperti struktur umum header, cover letter, navigasi utama, dan gaya teks navigasi. Di kode div ini sekali ini menjelaskan tentang tambah kriteria elemen dan seperti grid Postgres. Bagian ini mengambil lebar penuh layar dalam grid sistem 12 kolom Postgres.
selanjutnya ada kode di sini. Sampel ini menjelaskan tentang panel, yaitu penggunaan panel untuk membentuk area dengan bingkai ringan. Ya, seperti memasukkan detail data form dikirim ke file data untuk diproses. Nah, kode folder ini menjelaskan tentang penampilan informasi cipta dan nama pengembangan aplikasi yang di dashboard itu. Dan kode script ini menjelaskan tentang JavaScript. Ya, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dibahas oleh Mas Bangun. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan dari rekan saya. Yang pertama di sini ada PHP. PHP ini yaitu menandakan awal kode PHP. Selanjutnya ada $IDS sama dengan get ID kriteria, yaitu check in if form submitted insert form data into user table, yang artinya yaitu mengambil nilai parameter dari ID kriteria dari URL menggunakan metode get dan menyimpannya dalam variabel IDS. Pastikan ini aman dari serangan SQL injection dengan memvalidasi atau membersihkannya sebelum digunakan. Selanjutnya, include koneksi.php, include database connection file. Maksudnya yaitu menghubungkan file koneksi.php yang kemungkinan berisi konfigurasi dan kode untuk menghubungkan aplikasi ke dalam database MySQL. Selanjutnya ada result MySQL query, insert user data into table. Maksudnya yaitu menjalankan query dari SQL untuk menghapus data atau delete dari tabel kriteria berdasarkan where ID kriteria yang diberikan. Selanjutnya ada show message when user, ditambahkan either location kriteria.php. Codingan ini yaitu mengarahkan ulang pengguna ke halaman location kriteria.php setelah query selesai dijalankan. Yang selanjutnya ada codingan ini yang bertujuan untuk mensisipkan file script JavaScript untuk mengarahkan ulang pengguna ke URL yang sama dengan perintah header. Selanjutnya yaitu kriteria edit.php
Yang pertama ada include koneksi.php, yaitu untuk menyertakan file PHP bernama koneksi.php yang digunakan untuk mengelola koneksi ke database. Selanjutnya ada doc-type HTML, yang halaman ini itu disusun sebagai dokumen HTML. Selanjutnya ada kodiman ini meta keyword, yaitu untuk menentukan pengkodean karakter yang digunakan yang mendukung berbagai karakter. Selanjutnya ada title dari judul dari website sistem penerimaan keputusan SKW. Lalu ada CSS dan JavaScript-nya. Selanjutnya di sini ada navbar yang menampilkan kelas navbar, yaitu ada kriteria.php, lalu ada alternatif.php, lalu pembuatan.php, normalisasi.php, terakhir ada hitungan.php. Selanjutnya ada kodiman div ini, yaitu untuk berisi konten halaman yang ditambahkan untuk memberi jarak antara elemen. Lalu di sini ada form untuk ubah kriteria, yaitu judul halamannya itu ubah kriteria. Selanjutnya ada include database connection, yaitu menyertakan file koneksi.php yang berisi kode untuk menghubungkan aplikasi dengan database. File ini diharapkan berada satu tingkat di atas file PHP. Selanjutnya ada use post update, yaitu untuk mengecek apakah tombol submit dengan nama update telah ditekan. Selanjutnya ada ID MySQL real escape string, yaitu untuk mengambil data untuk nama kriteria, itu ID kriteria. Selanjutnya ada name yang mengambil data kriteria. Selanjutnya apt yang mengambil atribut. Selanjutnya $bpt yang mengambil bobot. Selanjutnya ada validasi input. Di sini itu mengecek apakah ada data yang kosong. Jika ada data yang kosong, maka program akan menghentikan eksekusi. Di sini kalau validasi berhasil akan muncul semua file harus diisi. Selanjutnya ada update query update, yaitu membuat query SQL untuk memperbarui data pada tabel kriteria, lalu mengganti nilai kriteria, atribut, bobot, dan ID kriteria yang diberikan. Selanjutnya result atau hasil redirect ke halaman lain jika berhasil menjalankan query update. Jika gagal, maka akan menampilkan halaman error yang terjadi dalam query. Selanjutnya ini bagian panel,
div class panel yang berjudul menampilkan judul panel form ubah kriteria. Lalu di sini div class panel body itu menampilkan bagian tubuh dari panel yang akan berisi form dan konten-konten lainnya. Contohnya form grup nama kriteria, atribut, bobot, dan selanjutnya ada form untuk mengubah kriteria, to form action, yaitu form ini akan mengirimkan data menggunakan metode post ke file kriteria.edit. Selanjutnya ada bobot. Di sini untuk menginput bobot
Selanjutnya adalah hasil pemilihan mobil bekas, di mana terdapat alternatif dan juga kriteria yang telah ditentukan oleh user, di mana terdapat kriteria kategori kendaraan dengan nilai sebagai berikut. Lalu ada transmisi, kisaran harga beli, kapasitas penumpang, kapasitas bagasi, dan seterusnya. Lalu kemudian adalah tabel kriteria ternormalisasi dengan nilai yang telah disesuaikan dengan perhitungan menurut metode SAW. Lalu kemudian ada perankingan. Di sini kita mendapatkan Daihatsu Xenia M dengan kategori kendaraan MPV menjadi peringkat pertama dengan poin 9,56 dengan harga kapasitas penumpang yang mengungguli yang lainnya dengan poin 9,56. Kemudian dengan shortcutnya di sini kita menggunakan sebuah tabel untuk menampung semua data kriteria yang ada dalam database. Lalu kita ada nomor untuk menuliskan nomornya. Di sini kita menggunakan tabel kriteria kendaraan, kategori kendaraan sebagai dua kolom dari tabel alternatif dan yang lain juga. Dan ini adalah tabel normalisasi dengan kolom transmisi. Dan selanjutnya datanya kita tampilkan pada TD atau tabel data rank, di mana rank ini kita dapatkan dari join antara tabel normal dan tabel alternatif, di mana yang jadi parameter adalah kategori kendaraan. Dan ini adalah JavaScript untuk rankingan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.